Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Saya Abdul Rahman Hakim. saya Naila Zahulia. Saya Muhammad Rasikul Iman. Selamat menyaksikan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara yang dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Dalam menegakkan keadilan, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundangan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP. Kemudian untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut KUHPR. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Beberapa di antaranya ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, serta menegakkan keadilan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pada pemateri kedua. Pada pemateri kedua, waktu debat kayak saya haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yakni masih tentang kejaksaan. Di sini tuh ada tugas jaksa. Yang pertama, ada wewenang jaksa di bidang pidana, yakni mereka itu dapat melakukan penuntutan. Lalu yang kedua, mereka itu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Lalu yang ketiga, mereka itu melengkapi berkas perkara agar dapat dilakukan pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Lalu selanjutnya ada wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, yakni mereka itu memiliki kuasa khusus, yakni dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan itu semua itu masih atas nama negara. Nah, selain peradilan umum, selanjutnya itu ada peradilan agama. Nah, di peradilan agama ini, mereka memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta di bidang wakaf dan sodaqoh. Lalu yang ketiga itu ada peradilan militer. Mereka itu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu merupakan anggota Angkatan Perang RI. Lalu mereka itu memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang waktu itu adalah yang sama presiden itu mereka dianggap sebagai anggota Perang RI. Dan yang ketiga itu orang-orang yang tidak termasuk dari golongan Angkatan Perang RI, namun ia membutuhkan keterangan dari Menteri Kehakiman dan harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Saudara Hakim. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan materi dari teman saya sebelumnya mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum yang ada di Indonesia di segala strata kehidupan masyarakat. Baiknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih perlu ditegakkan. Nah, di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja
sikap baja, akhlak yang mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalani tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dalam siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap ataupun bertindak agar seakan-akan penegak hukum di Indonesia itu tidak adil ataupun tidak melakukan tugasnya dengan baik. Cicero menyatakan, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita pasti akan menemukan betapa banyaknya aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap kitab suci tersebut. Nah, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogyanya dapat diwujudkan dalam proses pelaksanaan atau pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dengan hak-hak dan kewajibannya. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, peradilan hukum merupakan peradilan bagi masyarakat, bagi rakyat umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Nah, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lanjut ke pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afila Yunisifa, yakni menurut makalah, apakah hukum di Indonesia sudah berlaku adil dan bagaimana aksi kita sebagai generasi muda agar negara dapat terbebas dari korupsi? Nah, sebagai sebuah sistem yang kompleks, hukum di Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya. Ada banyak contoh kasus di mana hukum di Indonesia dapat dikatakan telah bekerja dengan adil dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun ada juga sebagian kasus di mana hukum di Indonesia itu terlihat seperti tidak transparan, seperti tidak adil, dan mungkin bisa disebut tumpul ke atas dan lancip ke bawah gitu. Nah, salah satu yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk membantu negara terbebas dari korupsi adalah dengan memperkuat integritas pribadi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan kejujuran. Selain itu, juga penting untuk aktif terlibat dalam pemilihan dan memilih pemimpin yang memiliki komitmen dan memerangi korupsi, untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syafiq Mukminin dengan NIM akhir 009. Pertanyaannya, apa yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia? Jadi, faktor apa aja sih yang dapat menyebabkan penegakan hukum itu berjalan ke arah positif atau berjalan ke arah negatif? Jadi, faktornya itu yang pertama ada dari faktor hukumnya itu sendiri. Peraturan perundang-undangan itu hendaknya harus mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini proses pembuatan hukum itu, khususnya hukum tertulis atau undang-undang, harus memperhatikan aspirasi masyarakat agar penegakan hukum itu dipercayai oleh masyarakat dan bisa diandalkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada dari faktor penegakan hukumnya. Jadi faktor penegak hukum ini mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, ada kejaksaan, kepolisian, dan kepengacaraan hingga permasyarakatan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan Sri Handayani. Pertanyaannya itu, apa saja yang diperhatikan seseorang penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara? Jadi jawabannya, sebagai penegak hukum,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tercipta peraturan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat saya jawab. Terima kasih.